Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fihi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku, majlis keluarga yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa istiqamah dalam kajian ilmu di setiap pagi dan juga setiap malam ya bersama Tuan Guru. Dan alhamdulillah syukuran yang tidak henti-hentinya kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini syukur yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam ya. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta para sahabatnya, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini termasuk barisan orang-orang yang telah mendapatkan syafaat uzma dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa di setiap Rabu pagi kita insya Allah akan berburu akan membahas satu tema penting bersama guru kita Tuan Ustaz dari Al-Jambari, tema tentang Asmaul Husna, dan tema yang sudah sudah banyak sekali ya episode kita lalui, tema tentang nama-nama agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pagi ini kita akan membahas tentang Al-Wahhab ya, tema yang sangat penting yang harus juga kita pahami, apa itu Al-Wahhab gitu ya. Dan kalau kita lihat memang kata Al-Wahhab ini sering kita temukan dalam keseharian kita ya, banyak nama dengan nama Wahhab misalkan. Ini juga ada yang Wahib juga, ini adalah sesungguhnya punya akar yang sama ya. Wahhab ini adalah secara arti makna adalah orang yang, atau Wahhab itu memberi ya. Wahhab itu memberi, mungkin dalam sebuah doa yang mungkin kita hafal ya. Rabbana hablana min azwajina. Ini juga satu akar yang kata yang sama. Ya Allah, limpahkanlah atau berikanlah kepada kami. Hablana ya, berikanlah kepada kami min azwajina, dari keturunan kami, dari istri kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami qurrata ayun ya. Keturunan yang sebagai penyejuk mata. Inilah akar kata yang sama dengan Al-Wahhab ya. Al-Wahhab artinya maha pemberi dan pemberi karunia, dan insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita karena Al-Wahhab ini memiliki makna yang dalam tentunya, dan insya Allah akan diurai lebih detail lagi apa yang disebut dengan Al-Wahhab, karena berbeda tentu dengan kata Wahhab yang kita temukan untuk manusia ya. Dengan sisi kemanusiaan memang Ismaul Husna ini harus diaplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu Maha Al-Wahhab. Tapi dalam sisi kemanusiaan kita juga harus mengaplikasikannya bahwa kita menjadi orang yang gemar memberi kepada orang lain. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan apa tadi sebagai pembukaan menjadi sebuah awalan bahwa terhadap pemahaman kita tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama agung Allah, yang insya Allah akan kita bahas tentang makna Al-Wahhab. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahnu bi khair bi barakati doaikum, alhamdulillah. Wa anta kaif? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah bi khair. Mudah-mudahan jamaah semua juga ya dalam keadaan Amin ya sehat Rabb. walafiat. Amin ya Rabb. Amin Allahumma amin. Dan kalaupun ada yang sedang kurang sehat atau saudaranya atau keluarganya sedang tidak sehat, semoga Allah segera angkat penyakitnya ya. Dan kemudian juga Allah berikan kesembuhan yang sempurna ya.
Baik, alhamdulillah. Saat ini kita masuk ke tema Al-Wahhab ya. Alhamdulillah, ini tema yang eh, eh, sebenarnya banyak kita gunakan juga dalam keseharian gitu ya. Nama Wahhab ini sangat populer ya di kita gitu ya. Ada tokoh misalkan Wahab Hasbullah gitu ya. Ya, Mungkin kita kenal ya salah satu orang pendiri dari Nahdlatul Ulama gitu ya. Dan Wahhab ini memang tema yang atau makna yang juga seharusnya memang menjadi keseharian kita ya, karena artinya kan Maha Pemberi ya, Maha Pemberi. Nah, tapi ini apa nih yang membedakan Al-Wahhab, tentu dengan zat Allah sangat berbeda dengan manusia. Baik, Ustaz, Fadlatul Mashkura untuk memulai kajiannya. baik, syukran. Jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Mata'alallah fi kulli hayatikum insyaallah, Ustaz. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kebersyukuran pagi ini adalah bagian dari keniscayaan setiap kita umat beriman, dan selawat serta salam semoga menjadi bagian penyempurna kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kita akan membahas Al-Wahhab, menyinggung tadi soal Kiai Haji Wahab Hasbullah yang disampaikan oleh Ustaz Khalis. Beliau ini pencetus kata halal bihalal. Jadi di zaman Pak Soekarno dulu, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini yang dimintai keterangan oleh Pak Soekarno untuk membahas tentang halal bihalal. Halal bihalal itu muncul dari beliau ya, di tahun itu. Karena kalau dalam bahasa Arab nggak ketemu tuh halal bihalal. Ya. Kalau dicari dalam literatur bahasa Arab nggak ada ininya, nggak ada maknanya. Jadi halalun bihalali. Apa tuh maksudnya nggak jelas. Ya. Tapi ketika Pak Karno bilang, ah udah itu aja halal bihalal. Makanya kita sekarang kenal istilah halal bihalal. Istilah Arab yang tidak dikenal oleh bangsa Arab. Gitu. Dan kita jadikan itu sebagai sebuah momen maaf memaafkan. Gitu. Baik, kita akan membahas Al-Wahhab. Al-Wahhab itu maha pemberi. Dan kita tahu Allah SWT kalau sudah memberi, oh Masya Allah, apa saja yang tidak diberi oleh Allah SWT kepada kita. Maka kita hanya sekedar Atul Wahab. Ya. Maka kita hambanya Sang Maha Pemberi. Maka kita harus sering-sering melakukan pemberian. Ya. Jangan hanya pas ditanya sama Bude Darmi, siapa yang mau bantuin anak-anak hitan. Nanti Unianti yang menanyakan bahwa silahkan di sawer kotak sedekah, itu sebetulnya kebutuhan kita. Kita lah yang mestinya menjadi hamba Sang Maha Pemberi. Dengan apa? Dengan banyak memberi. Baik, kita pelajari dalilnya. Allah SWT jelas menyatakan bahwa di surah As-Sad ayat ke-9 ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dikatakan di sini Rabbakal Azizul Wahhab. Ya. Rabbmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Dan banyak lagi
ayat-ayat yang lain yang menyatakan tentang Al-Wahhab ini. Baik. Ada doa terbaik yang kita senantiasa mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Bisa juga Maha eh, memberi dalam konteks mengabulkan doa. Seperti Al-Mujib nanti kita pelajari. Jadi doa ini doa terbaik ya, doa andalan. Dan ini menjadi bagian yang insya Allah jangan pernah kita tidak berdoa kepada Allah dengan model ini. Artinya hafalkan ini. Kalau belum di-capture, share. Gitu ya, di-capture, share. Nah ini bagian yang kemudian insya Allah kita bisa melakukan sharing terhadap apa yang kita dapatkan di MKI ini untuk saudara-saudara kita, untuk kerabat kita. Jadi ini doa adalah bagian yang kemudian meminta keistiqomahan, meminta kepada Allah SWT agar senantiasa rahmat yang sudah diberikan oleh Allah SWT jangan sampai dicabut. Ya. Dan bagian yang sangat luar biasa yang kita perlu ketahui adalah bagian yang insya Allah kita bisa melihatnya dari sisi kata hab. Ya, di sini ada kata hab. Nah, kata hab ini sebentar. Iya. Ini di sini hab. Kata hab ini membuat ini kelihatan nggak ya? Eh, Kelihatan Ustaz? ya. Jelas. Hab di sini, hab di sini ini meminta kepada Allah untuk senantiasa, terus-menerus, continuous, ajak. Gitu. Jadi kalau diartikan secara maknawi, bisa kita lihat bahwa wahai Rob kami, Robbana, la jangan sampai ya tuzil, ya tuzil itu dialihkan atau dibelokkan kulubana, hati kami ya ba'da setelah ya apa-apa hadaitana yang engkau sudah berikan hidayah kepada kami. Jadi jangan ditekuk hidayah untuk kita itu, jangan diguncang, jangan dicabut, jangan dibuang, jangan apa namanya, jangan sampai kita dicabut rahmat Allah SWT. Wahab dan teruskan ya, dan teruskan lana bagi kami ya min ladungka ya dari apa-apa yang engkau karuniakan kepada kami rahmatan yaitu rahmat ya. Jadi dan senantiasa jadikan kami apa-apa yang engkau berikan yakni rahmatmu sesungguhnya engkau innaka anta engkau ya ini pemuliaan ini disebutnya uh, jami'ul kalim dalam pengertian uh, apa istilahnya mujamalah ya innaka antal wahhab sesungguhnya engkau adalah al-wahhab al-wahhab itu sang maha pemberi karunia. Baik. Nah, ketika kita lihat makna al-wahhab ini yang maha banyak pemberiannya, maka mendistribusikannya tepat sasaran dan membagikannya sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan yang Allah miliki. Yang maha mengkaruniakan, yang maha memberi nikmat berupa sejumlah anugerah. Bukan karena merupakan hak ciptaannya dan bukan pula untuk mendapatkan ibadah mereka. Ya, dalam kitab The Miracle of Asmaul Husna ya, dinyatakan seperti itu. Begitu pula Allah ini adalah Al-Mun'aim.
Allah ini adalah sang pemberi nikmat. Dan Allah SWT memberi kepada siapa saja yang dikehendaki dan dia mencegah siapa yang dia kehendaki. Artinya ini saya tidak bicara tentang orang muslim atau mukmin saja yang diberikan. Bahkan orang kafir ya, diberikan yang sama. Kita dikasih 24 jam yang sama. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang zalim, ya, semua mendapatkan hal yang sama. Dan itu Allah SWT dalam rahmatnya itu punya sifat al-wahhab tadi ini. Dan jika Allah ingin mencegah sesuatu, atau Allah SWT ingin memberikan sesuatu, maka itu kembali kepada apa yang Allah SWT kehendaki. Jadi Al-Wahhab ini bukan menjadi keadilan Allah SWT untuk memberikan atau menahan sesuatu karena apa yang kita lakukan. Bukan. Semata-mata Allah SWT memberikannya atau menahannya karena memang Allah menghendaki seperti itu. Contoh, kenapa ada orang yang tidak ibadah bagus, tapi malah secara harta duniawi luar biasa. Ada orang yang sudah sungsang sumbel tiap hari namanya tahajud, duha, ini itu apa segala macam, segala saum, tapi kok miskin aja. Gitu. Karena memang ibadah tidak bersifat transaksional. Seandainya pahala dan doa itu menjadi bagian yang bisa dikonversi dengan materi, wah, Masya Allah. Para ustadz mungkin nggak perlu pegang uang karena dia punya banyak doa, dia punya banyak pahala gitu ya mungkin. Atau kita lah semua nggak harus ustadz ya. Kita punya pahala yang begitu banyak dari bacaan Al-Quran kita, dari sedekah kita, dari wakaf kita, dari bantuan kita, dari apapun yang kemudian muncul dari kita, itu bentuknya pahala, Masya Allah. Akan menjadi sangat luar biasa itu. Dan Allah SWT mencegah, menahan, memberi yang senantiasa tidak ada batasan. Dan Allah memberi sebelum diminta maupun setelah diminta. Dan Allah memberi kepada manusia tanpa minta balasan untuk pemberiannya. Coba bayangkan kalau kita disuruh bertasbih sebanyak tarikan nafas. Begitu tarik, subhanallah wa bihamdihi. Begitu lepas, subhanallahil azim. Coba seperti itu. Wah, pasti kelelahan betul kita, kecapean betul, dan mungkin tidak bisa semua dilakukan karena setiap nafas ini saja kita tanpa meminta kepada Allah SWT, Allah sudah berikan kepada kita. Setiap degup jantung yang 0,7 detik itu duk 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 duk. Kemudian kita diminta untuk melafazkan lafaz istighfar setiap kali. Pasti nggak mampu kita melakukan itu. Karena apa yang Allah SWT berikan kepada kita itu tidak kemudian serta-merta membuat kita menjadi diberikan utuh oleh Allah SWT. Kadang-kadang ada yang memberinya itu diganti, ada yang memberinya langsung sebelum kita minta. Seolah-olah Allah SWT mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Gitu. Jadi Allah berikan duluan sebelum kita minta. Dan Allah SWT tidak membutuhkan pemberian kita. Ya, misalnya diganti, dibalas, tidak ada. Kemudian dalam surah Al-Fatir ayat 15, Allah SWT menyatakan bahwa ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun hamid. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Allah SWT dipuji oleh kita, nggak akan bertambah kinclong. Ya. Dan ketika semua orang tidak mau menyembah Allah SWT, maka Allah SWT tidak menjadi redup kemuliaan. Jadi kalau kita lihat pemberian Allah kepada manusia itu sangat banyak.
ilmu, harta, kesehatan, afiat, dan seterusnya. Maka ketika kita belajar mengenal keesaannya, mengenal rububiyahnya, mengenal uluhiyahnya, mengenal asma wa sifat, ini mengenal kekuasaan Allah. Begitu juga Allah memberikan harta supaya hamba yakin bahwa Allah ini zat yang maha kaya. Ya. Agar manusia selalu butuh kepadanya dan supaya manusia menyadari bahwa dia adalah hamba yang fakir. Yang tidak punya apa-apa kecuali atas izin Allah diberikan kepadanya. Ada orang yang begitu luar biasa terhadap Allah SWT dari sisi kedermawanan. Tapi ada juga orang yang kemudian bisa kikir terhadap apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Dan Allah SWT itu menganugerahkan kita tanpa batas. Tidak hanya materi. Kita berkumpul di MKI ini, itu pemberian Allah. Dikasih sehat, dikasih umur panjang, dikasih iman, dikasih ilmu, dikasih lingkungan, dikasih guru-guru yang mendoakan kita. Dan anugerahnya ini terus-menerus, tidak berhenti. Tidak ada valid date-nya. Dan tidak hanya urusan di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Akan tetapi ada beberapa hal yang kemudian kita bisa pahami. Ternyata Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Apa itu? Privilege-privilege yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Misalnya, kita lihat di dalam surat yang ke-14, ayat yang ke-27. Surah Ibrahim, ayat yang ke-27. Ada yang berkenan untuk membacanya? Monggo, silakan. Silakan. Ayat berapa Ustaz? Ayat surat ke-14 ya. Ibrahim 27, 27 ya? 27. Silakan Pak Husairi. Bentar. Atau siapa saja yang sudah menemukannya, monggo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbidullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Iya. Jelas di situ ya, yusabitullahu alladzina amanu, Allah meneguhkan iman orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak punya iman, apa yang mau diteguhkan? Allah mengokohkan iman orang yang beriman, berarti harus iman dulu, harus baru dikokohkan semua. Biqauli sabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat dengan peneguhan lisan. Siapa yang membuat kita bisa mengucapkan subhanallah, melihat awan yang indah, melihat pemandangan yang bagus, Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ketika melihat anak cucu kita, ada yang perempuan cantik, ada pria yang tampan, Masya Allah. Lisan kita gampang menyatakan itu karena Allah SWT sudah mudahkan lisan kita. Pada saat nanti kita wafat, ada orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya. Kalau menurut catatannya Rumah Sakit Islam, setiap 1000 itu cuma ada 30 orang. Jadi sekitar 3% yang bisa mengucap lafaz tahlil itu. Jadi tidak hanya selesai sampai di situ, kemudahan-kemudahan lisan itu Allah SWT hadirkan untuk kita yang beriman saja. Setelah itu masuk ke lahat, maka 7 langkah kaki pelayat kita meninggalkan kita dalam keadaan sunyi, sepi, sendiri, di tempat yang pengap, senyap, gelap.
Dan kemudian ditanya oleh Munkar Nakir, minimal setidaknya ada 5 pertanyaan tuh. Man Rabbuka, Allah yang mudahkan lisan kita untuk menjawab Allahu Rabbuna. Ketika ditanya Munkar dan Nakir yang badannya hitam, matanya biru, ditanya Madinuka, dengan mudah Allah SWT memudahkan atau meneguhkan lisan kita untuk menjawab Islam, Islam Madinah. Ketika ditanya yang ketiga kalinya oleh Munkar dan Nakir, Allah bantu kita untuk menjawab. Man Nabiyuk, Nabi Muhammad SAW, Nabi wa Rasul. Tidak bisa dihafal ini. Ini karunia Allah untuk orang yang beriman. Yang keempat ditanya, ma kita Allah yang mudahkan lisan kita pada saat itu. Ya, menurut keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali, la yarham, itu dikatakan bahwa Allah yang memudahkan lisan kita untuk menjawab Al-Quran Karim kita. Dan ketika yang terakhir ditanya, ma kita ma amaluk, maka dengan mudah lisan kita dibantu oleh Allah SWT untuk menjawab amalun soleh minal Quran was sunnah. Makanya setiap apa yang kita kerjakan itu pastikan ada dalil-dalilnya. Sehingga Allah SWT akan membantu kita. Bahkan nanti pada saat kita menerima amal di surat 84 ayat 7 sampai 12 itu juga bagian yang kemudian Allah SWT berikan kepada kita. Di surat 84, surah Al-Insyiqaq, ya, ayat yang ke-7 sampai 12. Baca terjemahannya aja ya. Itu bagian yang kemudian membuat kita ketika berhadapan dengan Allah sendiri pun kita diberikan privilege, yaitu apa? Al-Wahhab memberikan kita kemudahan untuk menjawab itu. Ketika Allah SWT menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang menerima amal dengan kitab amal itu dengan tangan kanannya, dan dia dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan dia kembalikan kepada keluarganya dan penuh kegembiraan. Hanya satu tempat kegembiraan, yakni surga. Ini Al-Wahhab memberikan hanya untuk orang yang beriman. Dan di akhir ayat 27-nya tadi, surat 14 tadi, dikatakan wa yadullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim, ya, dan Allah menyesatkan siapa saja sekehendak Allah. Dan ini adalah kemampuan Al-Wahhab. Kemudian perjalanan kehidupan kita, perhatikan ya, dari saripati tanah jadi sperma. Sperma itu tahu betul dia yang mana yang kemudian harus dituju. Allah SWT hadirkan 1.300.000 sel spermatozoid yang menuju ke ovum. Ovum pun tahu jalannya mesti kemana dia. Setelah itu, satu-satunya cikal bakal spermatozoid yang masuk menjadi inti sel ke ovum, maka kemudian Allah jadikan dari proses nutfah, alaqah, ke mudghah. Nutfah ini segumpal darah, alaqah ini apa namanya? Alaqah ini lebih kepada gumpalan darah, gitu ya. Kemudian mudghah ini seperti daging, tapi seperti kalau kita makan dendeng kelot gitu ya, dendeng itu ketemu otot gitu, terus nggak bisa dikunyah. Nah itu kalau dilepeh itu mudghah itu seperti itu dalam bahasa. Kemudian berubah jadi janin, menjadi bayi, menjadi anak. Perhatikan bagaimana Allah memberikan kemampuan kepada si sel inti ini, ya, kemampuan untuk kemudian Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk membentuk dari sel spermatozoid yang menjijikkan itu, kemudian menjadi tulang belakang, menjadi tengkorak, menjadi jari-jari, menjadi tulang paha, menjadi tulang tungkai, menjadi jari-jari kita lengkap di tangan kita. Terus kemudian Allah SWT susun saraf-sarafnya, susun semua kelenjar-kelenjarnya. Allah susun otak-otak itu, bukan otak-otak ya, maksudnya dari otak itu ada dendrit ya, yang kemudian sarafnya itu satu sama lain saling menghidupkan, saling membantu, dan Allah ciptakan ya dari ketiadaan menjadi ada, dan kemudian menjadi sangat luar biasa. Ya.
punya daya tumbuh yang begitu luar biasa. Dari mulai spermatozoid masuk ke sel dengan percepatan sekian nanosecond, Allah berikan itu, Al-Wahhab itu berikan kepada kita kemampuan untuk, dan ini terjadi pada siapa saja, orang kafir, orang beriman, sama semua proses perjalanan kehidupan. Nah, kemudian ada masa di mana berhenti pertumbuhannya, ya, tidak bertumbuh lagi, ya, tingginya, perkembangan otaknya, ruang parunya, VO max-nya, ya, lambungnya, dan seterusnya. Insya Allah. Allah juga berikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah SWT memberikan kesembuhan bagi yang ikhtiar maupun yang tidak ikhtiar. Kita sering ya, tiba-tiba bangun pagi pusing gitu, minum jahe, minum madu, minum ini, itu, apa, segala macam, lempres, lemon, apalah segala macam, dan seterusnya. Jangan pernah tidak meminta kepada Allah SWT. Jangan sampai kita kemudian meminum obat, misalnya gitu ya. Ada obat yang kemudian kita minum, tapi tidak meminta kesembuhannya kepada Allah. Nah, ini bagian dari kesyirikan kecil ini. Jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa obatlah yang menyembuhkan kita. La wallah. Ya, tidak, sungguh tidak. Gitu. Jadi Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit yang diderita, ya. Padahal kalau dilihat secara statistik, wah udah nggak bakal hidup. Berapa banyak vonis dokter kepada pasien gitu. Wah, ini 6 bulan lagi nggak ada lagi. Seolah-olah dia yang punya ketentuan. Ya. Ada kawan-kawan saya yang kemudian divonis sama dokter 2 tahun. Masih hidup sampai sekarang. Malah dokternya mati duluan. Jadi ketika Allah memberikan kesembuhan seperti itu, Masya Allah. Saya waktu COVID 23 hari di rumah sakit, 14 hari di ICU, itu nilai saturasinya sudah sangat rendah. 58 itu udah parah banget. 3 jenis ventilator dikerahkan untuk saya, ganti lagi, sampai yang paling gede itu. Gitu. Tapi ya Allah maunya saya nggak meninggal, mungkin masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah. Alhamdulillah Allah berikan. Ya. Maka tidak boleh disia-siakan. Maka tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah Asy-Syafi'. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud kan Rasulullah SAW mintanya begitu. Allahumma rabban nas adhibil ba'syan tasyafi' la syifa'an la syifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali datang darimu. Jadi nggak boleh kita datang ke dokter ini aja cocok, dia tangannya dingin, apa segala macam. Enggak, yang menyembuhkan Allah. Jadi jangan kemudian kita mengkultus individu kan, oh kalau pakai dokter ini cepat sembuh deh. Saya cocok sama dokter ini. Ya. Ada orang yang kemudian sudah pindah-pindah dokter. Sudah ke dokter ini, sudah ke dokter ini, sudah ke dokter ini. Tapi ternyata ya, tidak sembuh di dokter pertama, dokter kedua, dokter ketiga, ternyata di dokter yang keempat baru sembuh. Siapa yang nyembuhin? Dokter keempat atau Allah? Allah. Udah minum obat dokter pertama, udah minum obat dokter kedua. Oh ini kita hentikan dulu ya. Kita minum yang ini. Itu kode etiknya dokter kalau ngejaga supaya profesionalisme dokter itu tidak menjadi malpraktek di mata dokter yang lain. Tidak pernah dokter ada mengatakan bahwa ini dari dokter mana nih dikasih obat beginian. Ngaco nih dokter nih, nggak pernah. Karena ada tuh kode etik untuk kemudian menjaga profesionalisme. Seandainya para ustadz punya kemampuan seperti itu juga gitu ya. Jadi nggak ada yang berseteru dengan, oh ini kelompok, ini Ustadz Anu nih, ini Ustadz ini nih, ini yang suka gini sama kita nih. Mestinya nggak
Mesti kode etiknya antara para dai begitu mesti, sehingga tidak terjadi perpecahan. Makanya kalau saya boleh saran, hentikan kita belajar kepada orang-orang yang kemudian meskipun kita sayang beliau, gitu, ilmunya luar biasa, tapi ketika dia sudah mulai menyebutkan orang-orang lain dan kemudian menganggap dirinya paling benar, nah ini sebaiknya sudah tinggalkan saja orang-orang yang punya kecenderungan untuk itu. Ngomongin ustadz-ustadz dengan golongan yang lain yang tidak sepakat dengan dia, untuk apa? Rasulullah SAW itu justru minta kita ini bersatu untuk urusan yang sebetulnya saya yakin kita MKI bisa ya dengan dewasa memilih ya, siapa saja yang kemudian tidak sepakat dengan kebersamaan ya, perlu diwaspadai. Mungkin ada penyakit hati, mungkin khilaf, mungkin. Jadi artinya pemahaman beliau di soal itu ya tidak perlu kita indahkan. Itu ada penyakit hati yang mungkin ada dalam dirinya. Dan Allah SWT memberikan anak kepada siapa yang saja yang dikehendaki dan memberikan kemandulan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada yang dikasih anak laki-laki aja. Ada yang dikasih anak perempuan aja. Wah, bapaknya nggak jago nih. Nggak bisa kita bilang begitu. Karena banyak faktor. Allah SWT menghendakinya begitu, mau apa? Maka jangan jadi orang toksik kemudian menyatakan bahwa ayo dong, kapan nikahnya? Seolah-olah kayaknya jodoh bisa beli di supermarket gitu. Nggak bisa. Seolah-olah anak dari pernikahan itu sekehendak kita gitu. Kapan mau hamil, hamil. Nggak bisa. Itu semua adalah kehendak Allah. Dan Allah kalau mau memberi atau menahan, maka itu urusan Allah sudah. Kita lihat surah Asy-Syura ayat 49 ayat 50. Milik Allah memang kerajaan langit dan bumi. Allah ciptakan apa yang dikehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah jadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Ibu saya Allah yarham itu punya anak baru setelah 13 tahun usia pernikahan. Baru tuh. 2 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Sampai 4 anaknya. Artinya apa? Allah belum memberikan pada saat kita belum siap. Berapa banyak orang yang kemudian ya naudzubillah cuma naudzubillah anaknya kemudian begitu diberikan ternyata di luar nikah. Diberikan ternyata hanya cuma buat ujian bagi orang tuanya. Nih di Kendari anak SMK bunuh diri karena sakit hati sama orang tuanya. Kan sedih banget gitu. Kemudian Allah memberikan karunia anak kepada pasangan suami istri sebagai penyejuk hati bagi mereka. Maka berbahagialah kita bagi siapa saja yang diamanahi anak oleh Allah Al-Wahhab. Orang kafir dapat juga anak, gak dapat mereka. Sama. Nah kita sebagai muslim didik dengan pendidikan yang baik. Kenalkan mereka kepada Allah. Ajarkan kepada mereka tauhid yang kokoh. Ajarkan akhlak. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tapi juga buat kita. Buat masyarakat, buat bangsa, negara. Terutama bagi agamanya, yaitu Islam. Jangan sampai kemudian orang heboh pro-Palestina, dia malah pro-Israel. Kekacauan berpikir. Dosanya bisa berapa kali tumpuk itu. Ada yang ditahan oleh Allah SWT untuk mendapatkan hidayah. Maka hatinya akan sempit. Tidak akan mudah menerima nasihat. Tidak akan mudah menerima kebenaran. Meskipun kebenaran tersebut telah jelas dalil dan bukti-buktinya. Jadi kalau misalnya saya keliru. Ya, saya keliru. Sampaikan. Ustaz salah. Salahnya di sini, 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 sini. Sejarah yang aku sampaikan itu menurut data yang ini itu keliru. Nggak apa-apa kok.
Kami di MKI ini semua lapang dada. Ada yang keliru, kita saling jaga, saling ingatkan. Tawasabil haq, tawasabil sabr. Jadi kalau misalnya siapapun ya, termasuk Babe Haikal, kalau misalnya keliru dalam sejarah, luruskan. Data yang ini begini, data yang itu begitu. Gitu. Jadi tidak setiap kemudian apa yang disampaikan oleh Babe Haikal pasti benar. Belum tentu juga. Kalau lihat datanya keliru, ya keliru. Gitu. Saya menyampaikan sesuatu yang kemudian tidak benar, sampaikan itu tidak benar. Koreksi saja, nggak ada masalah. Nah, biasanya orang yang ditahan oleh Allah SWT hidayahnya, biasanya apa? Dia sulit untuk melakukan kebaikan, bahkan cenderung untuk melakukan kemungkaran dan pembangkangan terhadap Allah dan Rasulnya. Maka kalau Allah menahan hidayah dari siapa yang dikehendaki, maka tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari kesesatan di jalan. Ada yang bisa bantu saya baca terjemahan surat 18 ayat 17? Tafadhol. Surat 18, Bude, insya Allah. 18 ayat 17. Baik, bentar. Masya Allah. Surat 18 ayat 17, surat Al-Kahfi, Ude. Nah, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang punten mereka bun, punten ya. bun, mohon izin. Ayat 7 ternyata bun. Oh, Masya Allah. Mohon maaf, mohon maaf. Saya kalau lupa tuh suka nggak ingat kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Dan kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Maha Jadi benar ketika Allah dengan segala firman. syukran jazakumullah khair barakallahu fiik. Jadi siapapun yang kemudian Allah SWT berikan dan kemampuan dia adalah bagian yang kemudian diuji itu Allah SWT tunggu tunggu amal yang paling baik, respon spontannya. Tapi di ayat 17 ya sudah betul tadi bahwa di akhir ayatnya dikatakan oleh Allah SWT, "Mayahdillahu wa huwal muhtadi wa mayudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Ya. Jadi kalau dikatakan di situ, maka barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapat petunjuk. Tapi barang siapa disesatkan, maka engkau tidak akan bisa mendapatkan seorang penolong yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Jadi kalau Allah menahan sesuatu, tidak akan pernah bisa seseorang pun membantunya. Mau didakwahin kayak apa, mau dinasehatin kayak apa, kalau emang betul sesatkan, selesai sudah urusan. Tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Mau dihadirkan guru yang paling canggih, mau berapa ayat yang dilempar ke dia, mau berapa persoalan yang dihadirkan buat beliau, tapi tetap kalau orang kemudian diberikan kemampuan atau menahan, Allah SWT menahan seseorang dari hidayah, itu di surat 18 ayat 17 bagian akhir, ya, orang akan kesulitan. Kita akan menjadi hela nafas. Ini orang udah dikasih tahu model kayak apa lagi ya? Ternyata Allah SWT tidak memberikan hidayah. Gitu. Nah, maka ini jadikan doa terbaik kita. Ya, di capture, bagiin, ya, supaya jangan sampai kemudian Allah SWT sudah memberikan rahmat kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, kitanya malah belehar kalau orang Jawa bilang, ya, ngaco. Gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafalkan. Rasulullah SAW juga sering kali membaca ya muqallibal qulub, ya, sabbit qalbi ala dinik.
Allahumma musrifal qulub, ya, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang memalingkan hati, yang membolak-balikkan hati, palingkan hati kami, ya, pada ketaatan beribadah kepadamu. Ini juga boleh di capture dan kemudian kita share saudara-saudara kita. Baik, sampai di sini dulu saya akhiri bahasan tentang Al-Wahhab ini. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Fayatafadhal masykur ya Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Jamaah yang memuliakan Allah, tadi ada PR yang harus dihafal ya, doa untuk agar Allah selalu senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Dan di setiap sholat kita selalu baca Al-Fatihah, dan salah satu pengenalan ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Adalah, ya Allah, berikanlah kami hidayah, dan mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di sini Allah lapangkan hatinya, Allah bukakan hatinya untuk menerima hidayah. Dan memang hidayah ini adalah sebuah pemberian yang paling berharga sebenarnya, paling berharga, dan karena tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala maka tidak mungkin bisa kita mendapat keselamatan di dunia dan akhirat ya. Dan itulah makanya ngaji ini adalah salah satu upaya kita untuk membuka hidayah itu gitu ya. Ketika Allah sudah ridha kepada kita, kemudian hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hidayah dan taufiknya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas, dan tema-tema yang lain juga yang mungkin berkaitan dengan soal Al-Wahhab ini, Asmaul Husna, nama-nama agung dari Allah Al-Wahhab, bisa ditanyakan kepada guru kita. Silakan. Tafadhali, tafadhali. Ibu Aisyah mau nanya atau mau ngetik aja? Silakan. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat join. Ustadz, boleh diulangi sebentar tentang Al-Wahhab itu karena saya belum join pada saat diterangkan. Mohon maaf lahir batin. Baik, berarti 1,5 jam saya mesti ngulang ini. Poin-poin lihat, aja Ustadz, ya, biar saya mengerti. Baik, Ibu bisa lihat nanti di rekamannya secara utuh ya. Tapi intinya Allah itu Maha Pemberi. Ya, Allah Maha Pemberi, dan Allah itu memberikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta sama Sang Maha Pemberi jangan tanggung. Jangan tanggung cuman urusan dunia saja. Ya Allah, nggak punya garam ya Allah. Jangan cuman urusan garam aja. Ya Allah, nggak punya bawang putih ya Allah. Jangan. Minta sesuatu yang besar. Ya Allah, berangkatkan saya ke Aqsa ya Allah setelah Palestina merdeka. Jadi sesuatu yang kemudian, wah kayaknya nggak mungkin. Kalau Allah mau, kenapa enggak? Gitu. Ya Allah, saya pengen foto. Saya pengen foto di tempat yang Ustadz Dodi foto sendiri di belakangnya. Ada sayanya berdiri di situ nyender ke salah satu tembok. Saya mau ini ya Allah, saya mau keliling jazirah para nabi. Saya kepengen mempelajari napaktilas para nabi. Ternyata mendapatkan hikmah dari safar napaktilas nabi itu, ternyata Masya Allah, di tempat yang sekeras itu ada ternyata orang yang punya kelembutan seperti para nabi itu, Masya Allah. Gitu ya, Ibu. Ya, terima kasih Ustadz mengingatkan saya almarhum pada saat belum sakit itu menginginkan kami sekeluarga ke Aqsa. Nah, mintakan kepada Allah. Ternyata Allah berkehendak lain. Masya Allah. Diberi penyakit dan akhirnya wafat. Itu Ustaz. Terima kasih. Itu disembuhkan dengan kematian namanya. Jadi kematian itu kesembuhan juga. Gitu, ya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan kumpul lagi di surga nanti ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Mbak Dina, silahkan. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam.
Terkait Al-Wahhab ini saya ada memoris jadinya. Seperti yang tadi Ibu sebelumnya disampaikan ya tentang Ya, almarhum suami itu. Saya pernah di titik dengan Al-Wahhab itu dikuatkan sama Allah gitu. Saat itu saya sempat ke Bandung terus ketemu salah satu ustadz dan beliau menyatakan kalau kita dalam titik terendah dalam hidup kita dan kita nggak tahu mesti doa apa lagi ini sama Allah gitu. Ucapkan Al-Wahhab sebanyak-banyaknya gitu beliau sampaikan. Satu yang beliau sampaikan waktu itu sampai di titik saya cuma bisa berdoa, Allah Maha tahu apa yang saya butuhkan, Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba, dan hamba mohon ampun atas semua yang nikmat yang mungkin Allah beri dan saya belum bisa mensyukurinya gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi Al-Wahhab ini gitu, tentang masalah-masalah mungkin yang hadir dalam kehidupan kita gitu, yang kadang di luar ekspektasi kita, di luar apa yang kita kira, di luar apa yang kita planningkan gitu. Jadi sebagai mungkin penguat hati, sebagai apa ya, agar kita bisa dibilang move on gitu, ke depannya akan lebih baik lagi dari menjalani hari gitu, Ustadz. baik. Mohon makasih. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi betul apa yang disampaikan Ustadz tadi bahwa mintakan kepada Al-Wahhab kalau kita ada di titik nadir itu. Tapi memang di dalam beberapa contoh yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, itu sebut nama Allah SWT lebih dulu, baru kemudian minta yang sesuai dengan apa yang ada pada Allah. Jadi ya Wahhab gitu ya, ya Wahhab, saya mohon kepadamu, ampuni seluruh dosa-dosa saya, berikan yang terbaik bagi saya agar saya senantiasa mohon kepadamu, senantiasa dekat kepadamu. Ada satu doa yang Mbak Dina bisa minta sama Allah. Mungkin sering juga Mbak Dina berdoa dengan ini. Biasanya Rasulullah SAW ajarkan ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, jangan pernah tinggalkan sholat kecuali engkau membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wah, itu kalau diterjemahkan Masya Allah. Allahumma a'inni, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya, ala dzikrika, akan senantiasa mengingatmu, ya. Wa dzikrika, mengingat engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah dengan baik, dengan semua kebaikan yang kami punya. Oh, itu Masya Allah. Kalau kita sering berdoa untuk itu, maka setiap kali sholat jangan pernah tinggalkan Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, betul bahwa ketika minta kepada Allah SWT bisa dengan pola yang general, tapi boleh juga kita minta sesuatu yang spesifik. Karena Allah Maha Pemberi, gitu ya. Ini saya nggak tahu, mungkin Allah kasihan dengan saya yang banyak dosa ini. Ketika saya minta berangkat haji bersama dengan istri, itu ongkos yang ada itu nggak mungkin dipakai buat berdua, gitu. Nggak mungkin dipakai buat berdua. Dari 2003 istri saya nabung, gitu. Itu Masya Allah, apa namanya, tabungan kami itu hanya 500.000 di awal tabungan haji itu. Tapi alhamdulillahnya gitu, yang luar biasa itu tabungan istiqomah sampai 2006. 500.000 aja terus, gitu. Jarang karena ada tabungan istiqomah ya. Emang nggak ada yang buat tambah lagi waktu itu. Qadar Allah wa masyafa'al, tiba-tiba ada seorang sahabat yang kemudian sering ngaji bareng, gitu ya. Beliau nggak hadir pagi ini. Beliau tiba-tiba setelah ngundang saya, gitu ya, beliau bilang bahwa insya Allah saya berangkat 2008, katanya.
namanya Pak Benny, yang saya sering kemarin bilang soal Zamir Asot itu, beliau ahlinya. Jadi beliau kemudian berangkatkan saya di 2007. Itu saya minta sama Allah, belum pernah saya nangis sehebat itu di tahajud. Belum pernah lagi. Saya minta, ya Allah berangkatin berdua, ya Allah berangkatin berdua, berangkatin berdua, berangkatin berdua. Terus mintanya begitu aja, berangkatin berdua, ya Allah. Nggak seru haji sendiri, ya Allah berangkatin berdua. Apa yang terjadi? Singkat cerita, ada seorang sahabat saya yang lain yang kemudian membuat kita menjadi luar biasa. Ada dia datang ke saya dan kemudian eh, ada seorang sahabat datang ke saya, dia ngobrol-ngobrol sampai asar, dari pagi, dari jam 10-an sampai asar. Terus kemudian tiba-tiba dia berdiri mau pamit, dia ngerogoh kantong dan kemudian dia serahkan, ini buat istri antum, nemenin antum. Itu 2 pekan sebelum penutupan pendaftaran haji 2007. Dan itu saya benar-benar nggak tahu mesti ngomong apa. Kami berangkatlah 2007 itu di akhir tahun, karena tahun 2007 itu satu-satunya tahun di mana haji terjadi 2 kali dalam 1 tahun Masehi, di awal Januari sama di akhir gitu. Dan itu menjadi sangat sangat luar biasa buat kami gitu. Dan itu Allah berikan. Ini barusan Dokter Ari ini kasih ke saya, ternyata ada apa namanya terkait promil gitu ya. Itu ternyata Allah SWT memberikan satu bagian yang di surah Asy-Syura ayat 49 dan 50 tadi itu, ternyata terkait promil itu Allah SWT memang luar biasa program HAM itu. Begitu kurang lebih. Yang penting yakin aja ya Ibu ya. Betul. Minta aja sama Allah. Allah maaf. Kalau belum berarti itu yang terbaik buat kita. Insyaallah. Barakallah fiik. Uni Ona, tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih? Ustadz mau nanya. Alhamdulillah Masya Ustadz. Allah. Ustadz Adam tadi sehat? pengajian. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya. Ustadz ini kan ada itu yang masalah Al-Wahhab ini kan ada beberapa, saya nggak tahu itu sesuai berdasarkan hadis sunnah atau apa nggak, kan kita katanya kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah itu ibadahnya tertolak gitu kan. Terus ada beberapa itu buku kemarin saya baca itu, kalau kita punya keinginan atau kita punya hajat itu kita misalkan Al-Wahhab, Ar-Razzaq 1000 kita baca setiap hari, itu benar nggak sih Ya, Ustadz? ya. Itu yang pertama. Baik. Terus yang kedua, kan kata Ustadz kita minta aja sama Allah sebanyak-banyaknya. Emang kita boleh minta, maksudnya kadang-kadang kan kita, aduh kita masih banyak dosa nih, kayaknya kok mintanya kelewatan, itu mintanya banyak banget. Itu boleh nggak sih kita, maksudnya urusan dunia sama urusan akhirat kita minta sebanyak-banyaknya sama Allah, itu boleh nggak sih Ustadz? Setiap hari kita Baik. kayak kita, apa kita nggak ngatur Allah, apa kita Ya. gimana, apa kita kurang ajar gitu, gimana kesannya sih? Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allah itu tempat meminta. Dan satu-satunya tempat yang bisa kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dialah satu-satunya tempat untuk kita ibadahi. Dia satu-satunya tujuan untuk kita mintai pertolongan. Nggak apa-apa tuh minta sebanyak-banyak. Nggak apa-apa. Gitu. Mintakan saja kepada Allah. Nggak ada masalah. Gitu. Apa nggak ngatur Allah itu? Enggak. Kan tergantung Allah mau ngasih apa enggaknya. Kan tergantung Allah mau dikabul atau enggak. Ada yang ditunda, ada yang diganti sama Allah. Enggak, kamu enggak pantas itu, kamu pantasnya ini. Enggak, jangan yang itu, tapi aku ganti yang ini. Jangan sekarang, nanti aja, kamu belum siap. Dan seterusnya. Gitu. Sehingga kita harus tetap husnuzon kepada Allah. Bahwa ketika Allah SWT hadirkan begitu banyak hal kepada kita, kita tahu bahwa itu adalah caranya Allah untuk mengkaruniakan kepada kita. Gitu nih. Jadi kalau misalnya minta pakai zikir yang banyak 1000, Al-Wahhab 1000,
Ar-Razzaq 1000, saya belum pernah ketemu sama hadis yang kemudian menyebutkan jumlah sampai 1000 itu. Biasanya Rasulullah SAW zikir itu tidak menyulitkan kita kok. Paling 100 saja sudah cukup. Gitu. Ada banyak hadis yang menyatakan antara 70 sampai 100. Jadi kalau sampai gitu. lebih begitu, saya khawatir itu buatan-buatan yang tadi seperti Uni bilang. Man amalan amila laisa min amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak datang dari urusan agama, maka akan tertolak. Istilahnya kalau orang Sunda capek digawe teka pakai gitu. Sayang aja gitu kita buang waktu untuk hal-hal yang kemudian tidak dicontohkan sama Rasulullah SAW. Nah, untuk doa itu mintakan kepada Allah SWT, jangan cuma sebut namanya. Contoh sederhana ya, misalnya saya panggil nih, Uni Ona, Uni Ona, Iya, Uni ya Ona, Ustaz. Uni Ona, Uni Ona, Uni Ona, Uni Ona. Sambil namanya doang. Uni Ona, Uni Ona, Uni. Tapi nggak jelas maksudnya apa. Coba manggil Uni Ona, Uni Ona, Uni Ona, Uni Ona, Uni. Oh Nggak jelas. gitu. Gitu. Tapi kalau kayak kita, aku kan ngaji di tahfidz masjid tuh kadang-kadang kan kami kalau sebelum pengajian tuh kan ada tuh kan pengajian bulanan Ustaz kan baca Yasin, baca gitu-gitu kan. Nanti Ya. ada baca Asmaul Husna itu boleh nggak sih Ustaz sama itu? Asmaul Husnanya boleh dibaca, Oh boleh. silakan. Tapi untuk disebut satu nama 1000 gitu, Oh gitu. itu yang butuh dalil gitu. Kalau misalnya Oh, kita mau lakukan, kalau misalnya itu jadi amalan sebanyak-banyaknya buat kita, silakan aja. Misalnya kalau kita menyebut asma Allah yang bagus itu yang seperti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ada pengakuan bahwa Allah itu maha suci. Ada pengakuan bahwa seluruh pujian itu hanya ditujukan kepada Allah. Ada pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada penafian upaya kita dengan kekuatan Allah dengan haukalah tadi, sehingga semua bagian itu kita tetap memposisikan bahwa diri kita adalah sebagai hamba, Allah lah sang pemberi segala sesuatu dalam konteks Al-Wahhab tadi itu gitu. oh gitu Ustaz. Terus satu Iya. lagi Ustaz, Ya, itu silakan. ada sholat kata Ustaz dulu yang bagus tuh sholat Jibril. Tapi sekarang aku tuh di TikTok tuh sekali ada sholat munjiat, sholat adresi. Itu benar nggak sih Ustaz? Saya baca-baca juga ikut-ikutan orang, tapi saya takut tuh jadi bid'ah atau gimana itu Ustaz bagusnya? Iya, buat saya pribadi, selama amalan itu ada dalilnya, monggo silakan. Pastikan cari dalilnya. Kan kita ada ufit.com ya, yang kita bisa cari masalah agama. Jangan di Google. Kalau di Google nanti nyampur, ada Syiahnya, ada liberalnya, ada macam-macam lah yang nggak sesuai gitu. Tapi kalau uv.com itu insya Allah kuat pendapat-pendapatnya, dalil-dalilnya semua. Ada nggak di situ? Monggo, kalau ada silakan. Kalau nggak ada sebaiknya jangan. Gitu ya Oh, nih. bagusnya sholawat Jibril aja lah Ustaz ya, yang biasa-biasa aja kali ya. Iya, yang paling bagus itu sholawat Ibrahim ya. Oh, sebelumnya Ibrahim ya. ya. Seperti waktu kita sholat. Oh ya udah. Oke, Iya. makasih jazakillah khairan Barakallah, Ustaz. wakadzalik, barakallah. Di chat ada Ustaz? Iya, Ibu Frida di Ciujung. Boleh nggak puasa sunnah selang-seling 1 hari sekali dalam seminggu, kecuali hari Sabtu dan Ahad, jadi puasanya setiap Senin, Rabu, Jumat. Karena Sabtu dan Ahadnya waktunya bertemu dengan orang tua dan ada acara. Yang saya ketahui, Bismillahirrahmanirrahim, Jumat nggak boleh sendiri. Sabtu juga tidak boleh sendiri. Gitu. Jadi kalau Jumat sama Sabtunya, atau Jumat sama Kamisnya. Gitu. Jadi kalau Senin, Rabu, Kamis, Jumat boleh. Atau Senin, Rabu, Kamis, Jumatnya nggak usah. Gitu. Atau Senin, kalau Saum Daud itu kan rootnya baru ke bentuk 2 pekan ya. Senin, Rabu, gitu kan. Kemudian Jumat itu nggak boleh. Ya. Kemudian kita kerjakan mestinya kan Senin, Rabu, Jumat, Ahad, terus masuk ke Selasa gitu ya. Selasa, Kamis, Sabtu balik lagi ke Senin gitu, rotasinya begitu. Tapi
Sabtu dan Jumat itu tidak boleh tidak boleh saum sendiri, gitu. Ada larangan mengenai itu. Maka Jumatnya dengan Sabtu atau Kamis dengan Jumatnya. Sabtu dengan Ahad juga diperbolehkan. Begitu ya Ibu Frida. Boleh tidak puasa sunnah di hari lahir? Bagaimana jika hari lahirnya Jumat? Apakah harus ada hari lain yang digandengnya? Ini saya bilang tadi, gitu ya. Boleh hari lahir kita saum seperti contoh Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita pantas menyetarai Rasulullah SAW? Kita ikuti saja Rasulullah SAW. Beliau mengerjakan saumnya di hari lahirnya. Hari Senin itu lahir beliau, maka kita ikuti Senin Kamisnya saja. Yang sudah pasti di surat 3 ayat 31 Allah SWT memberikan kepada kita satu panduan bahwa ketika Rasulullah SAW yang diikuti, maka Allah akan berikan cintanya kepada kita dan Allah SWT akan menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Dan tidak ada perintah khusus Ustaz ya. Kalau untuk hari lahir dipuasai gitu ya, kecuali Betul, sama Rasulullah SAW ya. betul, Amalannya khusus itu ya. betul. Masya Allah. Oh iya, ini Bang Selok ngingetin bahwa Allah itu tempat bergantung. Allahus Samad. Ya, syukran. Jazakallahu khair. Bu Siti Hadriani Bahrun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara atau adab yang meminta yang baik dan benar kepada Allah untuk urusan dunia dan akhirat agar cepat dikabulkan? Nah, ini agak repot saya. Nggak punya saya kalau untuk agar cepat dikabulkan Allah, karena yang mengabulkan itu Allah dan nggak bisa kita paksa. Jadi kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengabulkan segera. Terserah Allah mau dikabulkan apa enggak. Kadang-kadang kita mesti memahami bahwa apa yang Allah SWT berikan itu ada 3 konsepnya. Sekarang juga, gitu ya, bahkan sebelum diminta. Ada yang diganti sama Allah SWT, ada yang ditunda. Gitu. Nggak sekarang tapi nanti. Bukan itu tapi ini. Gitu. Dan itu pasti yang terbaik kalau Allah SWT berikan. Mungkin ada sebagian kita yang kemudian merasa bahwa udah berdoa lama banget, 2 tahun baru dikabul. Udah berdoa, seperti tadi saya bilang, saya 2003 udah nabung haji, tapi ternyata baru kejadian di 2007. Itu kan ada penundaan yang cukup lama. Mungkin selama itu saya belum punya ilmunya. Saya belum punya adabnya, belum punya kemampuan dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bisawab. Mohon izin Bu Dewi Wulan. Mohon izin diketik tadi situs untuk cari dalil apa Pak Ustadz. Oh siap. Iya, baik. Insya Allah di ufit.com ya Bu. ufit.com. Ya. Ufit. Ustadz izin. Monggo Mas Amir. Ya, Yufid tulisannya bagaimana Ustadz? Ini YUFID. YUFID. Ya. Yufid.com. Ufit.com. Baik. Terima kasih Ustadz. Dengan senang hati. Mas Amir monggo. Lagi nyetir nih. Iya, insya Allah mau ada safar ke Bali. Ustadz. Masya Allah. Ke Bali? Iya, Allahu Akbar. Wis tekan ndi? baru mau berangkat. Allah. Ya. Pengestune. Hati-hati, fi amanillah. Mau nyusul Bape. Baik. Ada yang lain silahkan. Baik, alhamdulillah. Tema yang sangat penting ya Ustaz ya, Masya tentang Allah. bagaimana tadi mungkin sudah dibahas sedikit soal adab berdoa ya Ustaz ya. Ya. Sedikit adab berdoa tadi salah satunya dengan menggunakan Asmaul Husna, dan Al-Wahhab salah satu Asmaul Husna yang kita bisa gunakan untuk berdoa ya. Ya. Wahhab. Di zikir pagi itu ada tuh Ustaz. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu juga bisa jadi doa juga. Karena itu Rasulullah SAW ketika hatinya sedang gundah, biasanya itu yang beliau baca. Itu wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, sahabatku Majelis Quran Indonesia yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan tema Al-Wahhab ini makin
berikan pencerahan kepada kita semua untuk kita Amin. Insyaallah. tambah imannya dan tambah menjadi orang-orang yang gemar memberi gitu ya. Karena salah satu aplikasi dari kita memahami makna dari Al-Wahhab ini adalah kita menjadi orang-orang yang juga bersyukur Luman, kepada pemberian Allah dan dermawan. juga Ya. memberi kepada orang lain. Karena salah satu bukti syukur kepada Allah, salah satunya kita selalu menyisihkan ya dari semua yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk harta ini untuk juga berbagi kepada orang lain, kepada dakwah. Nah, salah satunya yang sudah di-share oleh admin, ini ada QRIS ya, untuk siapa yang ingin bersedekah, berinfak fisabilillah, silakan kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, karena ini di pagi adalah pagi yang istimewa yang selalu didoakan oleh para malaikat ya. Allahumma ati munfiqan khalafan ya. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak di pagi hari ini dengan munfiqan, orang berinfak itu dengan khalafan, gantinya yang terbaik ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di pagi hari menjadi ladang amal yang bisa kita persembahkan di akhir kelak dan kita bisa Ya Rabb. gunakan. Karena amal yang rutin inna ahabulallah ya adalah amal yang dicintai Allah. Dan walaupun qalla kata Nabi, walaupun sedikit ya, tapi karena dawamnya, karena istiqomahnya, maka disebut sebagai amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Dan sebagai penutup kami informasikan ada beberapa kegiatan MKI yang silakan untuk bisa ikut mendukung program ini. Salah satunya khitan gratis yang insya Allah akan dilakukan di tanggal 25 November ini, ya, hari Sabtu. Silakan untuk hadir, nanti alamatnya akan di-share oleh panitia ya, oleh admin. Khitan gratis ini menjadi sebuah program unggulan dan rutinitas kami di MKI. Dan insya Allah kita punya rumah khitan, namanya Rumah Khitan Zidan MKI yang ada di Condet ya, gak jauh dari rumah Babe Haikal. Dan itu kita jadikan rumahnya Ibunda Ibunda Babe Haikal itu menjadi tempat khitan, alhamdulillah. Dan kita sudah melakukan kegiatan perdana ya di beberapa pekan yang lalu, dan insya Allah di pekan ini kita akan melakukan di hari Sabtu ini di tanggal 25 November. Silakan yang ingin hadir ikut memeriahkan ya. Mungkin kalau nggak bisa hadir juga silakan, tapi tetap ikut mendukung program ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal kita. Ya Rabb. Kalau bisa hadir, insya Allah bisa berjumpa juga dengan para guru, dengan pengurus MKI ya, kita bisa bersilaturahim. Dan mungkin kalau ada makanan di rumah silakan bawa, saling berbagi, itu menjadi sebuah kenikmatan juga ya, keberkahannya mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita semua. Dan jangan lupa juga ada wakaf buku yang juga kita jalankan, yaitu program wakaf buku Tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh Tuan Guru Subhanahu Fajar. Dan ini juga menjadi sebuah amal atau program yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa ikut juga berbagi wakaf buku ini dengan kaum muslimin yang membutuhkannya ya. Dan ini memang harus menjadi sebuah program unggulan, karena Tadabbur Al-Fatihah ini menjadi sebuah sangat penting untuk bisa memahami bacaan yang memang jadi bacaan yang wajib kita baca ya dalam sholat kita, karena tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dan apalagi dengan memahaminya, mentadabburinya, maka lebih afdal lagi kita melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita kembali bisa berjumpa dengan Saudadi ya. Insya Allah besok kita akan kembali berjumpa dengan Saudadi, insya Allah, dalam tema tentang Hisnul Muslim ya. Kita akan melanjutkan sebuah tema tentang Salat duha besok, Ustaz. salat duha insya Allah ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan Allah jaga kita semua. Dan kita doakan guru-guru kita, wabil khusus Ustaz Dodi Al-Jamari yang sudah menemani kita setiap Rabu Kamis ya. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan beserta keluarganya, Allah rahmati beliau beserta keluarganya, dan Allah senantiasa menolong dalam setiap perjuangan dakwah beliau. Amin Allahumma amin. Ya Rabb. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
لنا